Wallahu akbar walillahil hamd. Marilah kita senantiasa bertakwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan takwa yang sebenar-benarnya takwa. Dalam kondisi seperti ini, dalam kondisi situasi yang sedang mewabah, virus yang sangat mematikan, virus yang sangat berbahaya, sehingga kita menjalankan sholat id di lingkungan kita masing-masing. Namun dengan demikian, jangan sampai mengurangi takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, takwa yang sebenar-benarnya takwa. Kita berusaha semaksimal mungkin untuk senantiasa menjalankan apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan tentunya kita juga sekuat mungkin menghindar, meninggalkan semua apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Dan yang pertama adalah marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang sudah dilimpahkan kepada kita sekalian. Sampai dengan hari ini alhamdulillah selama sebulan penuh kita telah menjalankan semua ritual ibadah bulan Ramadan dengan segala pembatasan-pembatasan yang harus kita lakukan. Karena memang pembatasan-pembatasan yang kita lakukan adalah protokol pemerintah yang wajib dan harus kita lakukan. Kita sholat sunnah di rumah, sholat tarawih di rumah, dan semua kita jalankan di rumah. Itu semata-mata hanya kita takwa kepada Allah Subhanahu wa taala untuk lari daripada mara bahaya. Karena Rasulullah SAW apabila terjadi wabah, terjadi mara bahaya, beliau lari sekencang-kencangnya seperti larinya singa pada saat dia berbahaya. Untuk itu kita sudah sepantasnya dan wajib untuk menjalankan atau mengikuti semua aturan atau protokol daripada pemerintah kita. Dan salah satunya adalah sholat id pada pagi hari ini. Kita menjalankan sholat id di rumah, di lingkungan rumah kita. Ini bukan karena kita apa-apa, tapi karena kita memang betul-betul menghindar daripada mara bahaya tersebut. Namun dengan demikian, rahmat Allah Subhanahu wa taala masih tetap terlimpah kepada kita sekalian. Kita semuanya diberi kesehatan, diberi kesempurnaan dalam kita menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentunya sholawat serta salam marilah kita tunjukkan kepada beliau, junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagai insan yang beriman tentunya, marilah kita bersama-sama mengambil hikmah dari ujian Allah ini, khususnya dalam rangka membangun keluarga kita, kebersamaan kita dalam bersosial di lingkungan RT 30 khususnya, dan lingkungan kita semuanya. Tentunya mudah-mudahan kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Berkah umur atau usia, waktu, rezeki, dan berkah semua nikmat Allah yang beraneka ragam yang telah dikaruniakan kepada keluarga kita. Dengan keberkahan itu, semoga kita akan dijauhkan dari berbagai musibah dunia dan lebih-lebih musibah di akhirat kelak, dan kita terhindar dari siksa api neraka. Oleh karena itu, marilah kita semua bekerja sama, bersinergi untuk mencapai harapan bersama, yaitu mencapai kebahagiaan kehidupan dunia dan akhirat. Insya Allah kita akan bertemu dan berkumpul lagi di surganya Allah, surga Al-Firdaus bersama-sama. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dengan bersinergi untuk mencapai kehidupan yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, diharapkan berbentuklah keluarga sebagaimana moto yang sering kita dengar, yaitu baiti jannati. Rumah kita adalah surga kita, lingkungan kita adalah lingkungan yang seperti surga, yang dimana lingkungan kita adalah lebih baik daripada lingkungan yang lain. Maksudnya kita menjaga lingkungan ini supaya kita, siapapun yang bertempat tinggal di lingkungan kita, di rumah kita, merasa nyaman dan aman, yakni menjadikan rumah ini, lingkungan kita ini laksana surga di dunia, sehingga semua anggota keluarga menjadi betah dan kerasan di rumah, bahkan lebih membahagiakan daripada tempat-tempat yang lain. Tanpa adanya sinergi dari anggota keluarga dan kita semua antar warga, maka yang terjadi adalah bercerai-berai. Dalam rangka menempuh jalannya Allah Subhanahu wa taala, mengingatkan kita untuk saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal mudwan wattaqullaha innallaha sadidul miqat. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksanya. Surat Al-Maidah ayat 2. Sebagai hamba Allah, kita sudah sepantasnya selalu beribadah kepadanya. Dan memang itulah tujuan utama diciptakan kita sebagai manusia, hanya untuk menghamba dan memohon dan beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita lahir tanpa kita minta, kita menjadi bagian dari keluarga ini, menjadi bagian dari warga RT 30, menjadi bagian dari warga Puri Babakan. Itu bukan karena kita minta, tapi itu adalah karena kehendak Allah Subhanahu wa taala dan takdir Allah Subhanahu wa taala, karena Allah sayang kepada kita sekalian. Allah telah menitipkan anak-anaknya tanpa bisa memilih siapa dan siapanya, berapa jumlah anaknya, dan seterusnya. Semua merupakan takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Begitulah Allah menciptakan satu generasi dan berlanjut pada generasi berikutnya. Manusia akan dimintai pertanggungjawaban atas semua yang pernah dilakukan sewaktu menjalani kehidupannya di dunia ini. Tanggung jawab terhadap nikmat-nikmat yang sudah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya dengan mentaati perintah Allah dan Rasul-Nya kita akan selamat dunia dan akhirat. Momentum ini tentunya bisa kita jadikan kesempatan yang baik untuk menjadikan rumah kita, lingkungan kita laksana surga. Untuk diperlukan adanya manajemen yang baik untuk kita membentuk lingkungan maupun rumah tangga maupun keluarga. Itu dibutuhkan manajemen yang baik, di mana kita harus saling menghargai, saling menghormati. Karena di sebuah lingkungan atau di sebuah rumah tangga ada levelitas, ada suami, ada istri, dan ada anak. Itu yang namanya levelitas, yang dimana suami adalah levelnya yang paling tinggi dalam rumah tangga, apapun bentuknya, siapapun orangnya, karena beliau adalah pemimpin daripada rumah tangga tersebut. Apabila dalam rumah tangga itu ada yang berontak, ada yang bandel, ada yang tidak bisa diarahkan, tentunya bukan salah daripada sang pemimpin dalam rumah tangga tersebut, karena di situ memang ada perbedaan pemikiran. Namun yang paling ideal adalah kita mengalah untuk suatu hal yang baik dalam rumah tangga tersebut dan dalam lingkungan tersebut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ngan Abi Hurairah taqala Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, laisal hina ngan kasrotin arodi walakinnal hina han nafsi." Dari Abu Hurairah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berkata, bukanlah kekayaan itu karena banyaknya harta, tetapi kekayaan itu adalah kaya hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Sungguh bahagia merupakan pilihan. Dalam keadaan bagaimanapun kita akan bisa tetap merasa bahagia selama kita dalam ketaatan kepadanya, selama yang kita tempuh adalah jalan keimanan dan bukan jalan nafsu, yaitu dengan selalu merasakan betapa besar kasih sayang Allah kepada kita. Dan itulah memang sifat Allah Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Walaupun kadang seolah keadaan kita tidak kondusif, apalagi sekarang ini yang sedang mewabah virus COVID-19 ini, tentunya kita harus menyadari dan menempatkan diri yang paling aman. Kita sesuaikan dengan kondisi kita masing-masing. Jaga kesehatan supaya kita terhindar daripada virus COVID-19 ini. Tetapi sebagai seorang mukmin akan selalu tetap berhusnudon kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa setiap masalah yang terjadi adalah bagian dari wujud kasih sayang Allah, sehingga selalu berusaha mendapatkan hikmah dari setiap peristiwa, baik yang menimpa orang lain maupun yang